Mohon izin musik daripada jemaah sekalian sehubungan kepada pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu insyaallah pada hari ini akan ada kajian ba'da zuhur di Masjid Beliau Masjid Al-Amanah mempersembahkan kajian zuhur bulan Desember 2024 pada Senin 9 Desember 2024, yaitu pembahasan kajian kitab Minhajul Mu'min dengan pemateri Ustaz Dr. Ahmad Rasul Hakim. Alhamdulillah, guru kita sudah berada dengan kita. Kitab Minhajul Mu'min karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari ini adalah kitab yang membahas tentang tuntunan hidup seorang muslim berdasarkan ajaran Islam. Kitab ini mencakup berbagai aspek keimanan, ibadah dan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Syekh Syarul menekankan pada pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan umat Islam. Sehingga jauh semangat kepada Bapak Ibu yang memiliki waktu, silakan untuk hadir dalam kajian kita mulai dalam kajian sebentar lagi. Pengumuman yang kedua adalah terkait dengan kepedulian kita kepada bangsa Palestina. Kami dari Masjid Al-Amanah dengan dirinya mengingatkan jamaah untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang masih ditindas dan diusir dari Israel dengan cara mendoakan istiadat ibadah kita dan juga mengikuti urut dan sila yang dibaca oleh imam sesuai dengan seruan Masjid Ulama Indonesia, dan juga untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi mendukung Zionis Israel yang tidak membeli atau menggunakan barang-barang tersebut, dan untuk material dengan cara menyisihkan sebagian harta kita untuk mendukung rakyat Palestina dengan melakukan infak atau sedekah melalui rumah sakit Indonesia yang berdasarkan dengan Masjid Al-Amanah yang nomornya terdapat di video atau publikasi dari Islam. Jazakallahu khairan katsiran, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan atas kebaikan-kebaikan kita. Terima kasih atas perhatiannya kepada guru kita. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bertemu di majelis yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga melalui majelis yang singkat ini kita bisa memperoleh ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada kesempatan pertemuan hari ini kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Minhajul Mu'minin fil Qur'anil Karim, yaitu Minhajul Mu'min lil Falah. Bagaimana pedoman arahan dari Al-Qur'an
bagi seorang mukmin untuk bisa mencapai kesuksesan. Manusia itu akan terus bergerak, dan bergeraknya manusia itu pasti ada tujuan. Capaian terakhir dari manusia itulah kemudian disebut falah di dalam Al-Quran. Sebab tidak mungkin ada seseorang bergerak tanpa tujuan, kecuali hanya orang gila saja. Karena itu kita kemarin sudah membahas satu kriteria. Yang pertama adalah ternyata Al-Quran meletakkan khusyuk di dalam sholat itu menjadi kriteria pertama yang harus diupayakan. Oke, saya tidak mengulangi itu. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindar dari hal-hal yang tidak bisa berikan manfaat. Al-laghu. Al-laghu itu bisa al-kalam alladzi la fa'idata minhu. Pada mulanya lahun itu adalah satu perkataan yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Tapi juga wa yutlaqu aidan ala kulli fi'lin la jadwa minhu. Tapi ini juga bisa diarahkan semua aktivitas yang enggak memiliki tujuan yang jelas. Jadi, kalau ini kemudian diarahkan pada satu pekerjaan, kira-kira orang ini enggak produktif, kira-kira itu. Melakukan satu pekerjaan yang sia-sia. Cuma begini Bapak Ibu dan saudara sekalian, pembahasan ini atau melakukan atau menghindari hal-hal yang tidak bisa memberikan manfaat atau bekerja secara produktif yang memberikan nilai manfaat, ini tentu saja harus dikawal oleh agama, Pak. Harus dikawal oleh agama. Sebab apa? Sebab bisa jadi kalau ini tidak dikawal oleh agama, mungkin orang non-muslim dia bisa lebih sukses daripada kita. Orang yang nggak punya agama itu bisa saja dianggap lebih sukses dari kita. Kenapa? Karena boleh jadi semua aktivitas dia itu bisa berikan manfaat. Kenapa? Karena manfaat dalam kacamata mereka adalah bisa menghasilkan. Gitu. Sehingga segala apa saja yang bisa menghasilkan, pasti orang mengatakan, oh dia itu telah melakukan aktivitas yang memberikan manfaat. Kalau ini tidak dikawal oleh agama, maka akan bias pembahasan ini. Karena itu Al-laghu itu banyak diungkapkan oleh Al-Quran, bahkan dijadikan satu sifat oleh Al-Quran, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thiman illa qilan salaman salam. Bahwa nanti di surga kamu tidak akan lagi mendengarkan ucapan-ucapan yang laghun, yang tidak ada manfaatnya. Nah, Al-Quran juga mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ini berkata orang kafir, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata, hati-hati jangan mendengarkan Al-Quran, walghaw fihi, bila perlu bikin sibuk mereka. Nah, boleh jadi sibuknya tadi menghasilkan, Pak, gitu maksud saya. Bikin sibuk mereka sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran. Bikin sibuk mereka sehingga mereka tidak pernah mendengarkan kesempatan untuk mendengarkan kajian-kajian Al-Quran. Ini juga menggunakan al-laghu. Karena itu oleh para ulama wa ahlul ma'rifah yad'una lil-laghwi miqyasan. Karena itu bagi ahli ma'rifah, maksudnya ulama-ulama yang khas, dia gunakan al-laghu itu sebagai ukuran. Kata mereka begini, kullu amalin la yunalu alaihi thawabun minallah fahuwa laghun. Setiap aktivitas yang tidak bisa memantik pahala itu namanya laghun. Setiap aktivitas yang tidak bisa menghasilkan pahala itu masuk kategori laghun. Kalau begitu, kapan sebuah aktivitas itu bisa berpahala sehingga tidak dikatakan sia-sia? Khawatirnya kita sudah jungkir balik, tidak tahunya kita melakukan satu perbuatan yang laghun, sia-sia.
Kalau gitu, ini yang saya katakan bahwa perbuatan yang sia-sia ini harus dikawal oleh agama. Sahabat sekalian, boleh jadi orang tidur, jangan-jangan dia lebih baik daripada ketika melek. Boleh jadi jangan-jangan ketika kita mau ngobrol sama teman, ngobrol biasa, guyon-guyon, jangan-jangan lebih baik daripada ketika dia ngobrol dengan orang lain. Karena itu, paling tidak ada dua ukuran. Satu aktivitas yang kemudian dianggap bisa memantik pahala. Sebab tadi itu, kullu amalin la yunalu alaihi thawab minallah fawalahun. Setiap aktivitas yang tidak bisa menghasilkan pahala, maka akan jadi lahu. Nah, kalau begitu ada dua kriteria. Yang pertama, aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitas yang benar dan halal. Alhamdulillah, Bapak dan Saudara sudah melakukan aktivitas yang benar dan halal. Ahda sabila di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua ini, ahsanu amala. Aktivitas yang benar, aktivitas yang bermanfaat, aktivitas bermaslahat tadi itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu memasang niat yang benar, lidzalika ahris daiman ala an takuna haratuka kulluha lillah hatta tusabu 'alaiha. Kalau begitu, kita selamanya harus menjaga bagaimana aktivitas hidup. Kalau ini aktivitas hidup, tentu saja bukan hanya bekerja. Di luar bekerja juga Bapak terus beraktivitas. Ketika pulang ke rumah juga Bapak sedang melakukan aktivitas. Sehingga apa? Bagaimana caranya semua aktivitas itu memang dilakukan semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta tusaba 'alaiha. Sehingga dengan begitu kamu akan mendapatkan pahala. Karena jangan sekalian, orang bisa saja berangkat dengan berangkat yang berbeda, sama-sama pergi ke Paris misalnya, sama-sama pergi ke luar negeri. Yang satu niatnya memang mau misalnya pergi ke Las Vegas lah, dia memang niatnya mau judi. Yang satu niatnya mau sekolah atau mau ngajar. Maka Bapak dan Saudara, aktivitas Bapak ini yang sudah halal ini jangan sampai sia-sia. Gimana caranya? Sejak melangkah, Pak meniatkan, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, niat ingsun, aku niat bekerja, cari rezeki yang halal untuk menghidupi anak istri, untuk sang ibadah, untuk bisa haji dan sebagainya. Maka niat wasilah, apa yang saya lakukan, apa yang Bapak lakukan, apa juga oleh sekian banyak orang yang perbuatan baik itu namanya wasilah. Sehingga tidak ada hukumnya, karena hukumnya ya halal gitu saja. Tapi apakah dia bernilai atau tidak? Ini dalam kaidah usul namanya hukmul wasail ala hukmil maqasid. Hukum dari sebuah wasilah yang kita lakukan seperti Bapak bekerja, orang berdagang, semua mengajar dan sebagainya, ini wasilah. Hukumnya ini akan tergantung dengan tujuan yang dicapai. Jadi ketika Bapak bekerja begini, misalnya, ternyata tujuannya hanya ingin supaya beli mobil misalnya. Nabung hanya ingin beli mobil. Nabung hanya supaya beli investasi, beli tanah dan sebagainya. Ya ini tentu saja benar. Karena Bapak tidak, bukan berarti apa istilah itu, saya ingin punya duit banyak supaya beli narkoba. Saya kira kan bukan begitu. Tapi ini kurang bernilai, Pak. Berbeda kalau kemudian Bismillah saya nabung, mudah-mudahan saya bisa haji yang belum haji. Ya Allah, saya nabung, pokoknya saya kerja keras supaya nanti saya bisa membantu saudara saya bisa membantu ponakan saya dan sebagainya. Nah, tujuan-tujuan inilah yang menjadikan satu aktivitas yang baik, yang manfaat dan maslahat tadi menjadi bernilai atau berpahala. Ini yang saya katakan bahwa satu aktivitas yang bernilai dan yang memberikan manfaat itu harus dikawal oleh agama. Sebab bisa jadi orang-orang non-muslim itu bisa lebih produktif mereka, hasilnya lebih nyata. Tapi ketika itu tidak didasarkan lillah, bukan karena Allah, maka dia dianggap laghun. Itu kriteria yang kedua. Yang ketiga,
walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang bekerja untuk zakat. Ini memang agak aneh redaksi seperti begini nih. Tapi saya jelaskan dulu. Az-zakat awalan tutlaqu ala makna tadhir. Zakat itu pada mulanya maknanya ada tadhir, mensucikan atau membersihkan. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu di dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta dari mereka untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kenapa zakat itu untuk tadhir, membersihkan harta? Kalau zakat itu adalah tutlaku, yaitu awalan tutlaku bit tadhir, alaman tadhir, maka sebenarnya yang zakat itu harusnya bukan saja muzaki. Setiap orang yang menghasilkan uang itu harus keluar zakatnya. Kenapa? Karena anggap saja itu membersihkan harta dia. Itu satu dialog antara Imam Syafi'i sama gurunya. Kami bertanya gurunya, ya, apakah orang itu harus berzakat? Jawab gurunya yang ahli ma'rifah itu, menurut aku, ya, ada seperti saya seperti apa? Menurutmu bahwa dia tapi menurut saya dia terangkan apa? Karena tidak bisa mengatakan apa ketika itu benar hanya ajar lahuk halal ini kalau bukan benar bisa
dikatakan harus mengeluarkan zakat 2,5% itu kalau dia punya uang 86 juta. Karena kan 1 gram kan 1 juta. Nggak tahu ya kalau ini sudah ada atau sudah turun, saya tidak tahu. Sudah lama nggak ngasih, sudah lama nggak beliin. Dia punya uang 85.950.000. Berarti kurang berapa ribu, Pak? Kurang 50.000 ya. 86 juta kurang 50.000. Pertanyaannya, seandainya dia tidak berzakat, dosa atau tidak? Kalau seandainya dia tidak keluarkan zakat, ya sedekah kan kita bisa hukum ini, hukum tidak bisa tasawufnya. Seandainya kalau tidak bersedekah itu kan hukumnya sunnah. Kita mengenal sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa li'aqabu tarikuhu. Yang melaksanakan dapat pahala, yang tidak melaksanakan enggak apa-apa. Akhirnya dia enggak sedekah. Ini kita sedang bicara tentang fikih minded. Dia tidak bersedekah, tapi dia tidak zakat. Pertanyaannya, dosa tidak orang ini? Kalau kita bicara fikih yang enggak. Dia tidak melanggar karena tidak sampai nasab, tapi ya kurang ajar di hadapan Allah dia. Maka ini loh maknanya, makanya Imam Malik itu begitu sangat jeli. Man tafaqaha wa lam tasawwaf faqad tafassaqa. Dia tidak akan pernah, misalnya salat itu, waktu salat itu sejak dikumandangkan azan, ini waktu salat ya, sampai menjelang masuk salat berikutnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang kata salat misalnya saat asar nih atau saat zuhur, entah ketiduran, entah dia teledor, entah apa saja, pokoknya sampai di akhir itu 1 rakaat, kan 4 rakaat ini, 1 rakaat lah kok masuk adzan, Pak? Pertanyaannya, sah tidak salatnya tadi? Ini baru rakaat saat pertama, naik rakaat kedua, Allahu Akbar, loh laku adzan, sah atau tidak salatnya? Sah menurut fikih, tapi dosa di hadapan Allah. Makanya ini pentingnya, Pak, kita. Makanya jangan alergi dengan istilah tasawuf. Tasawuf ini tidak selalu harus kemudian tarekat begitu. Ya silakan bagi Bapak mau tarekat atau tidak. Tapi kalau tidak ada nilai-nilai seperti ketasawufan ini, bisa tafassaqah. Maka itu pernyataan Imam Malik itu penting, Pak. Man tafaqqaha wa lam tasawwaf faqad tafassaqa. Itu yang walladzina hum lizakati fa'ilun. Berikutnya ada walladzina hum li furujihim hafidun. Kriteria yang berikutnya sebagai yang harus kita upayakan adalah orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Spesifik memang. Al-farju itu kemaluan laki-laki maupun perempuan. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan yang sah. Maka disinilah Al-Quran ketika menyangkut perintah fala ta'daduha, kalau menyangkut perintah jangan sampai kamu melanggar perintah, jangan sampai kamu melewati batas perintah ini. Tapi kalau untuk menyangkut larangan wala taqrabuha, jangan kamu mendekati. Makanya jamaah sekalian, ini apalagi pergaulan yang bebas kayak di Indonesia ini, ya mungkin wah ini kalau Bapak makanya alhamdulillah Bapak itu meskipun sambil tidur di masjid itu, karena dalam waktu yang sama ini Pak, itu di luar itu banyak berkeliaran macam-macam. Alasan ngajak makan bareng, setelah makan kemana? Alasan ngajak ngobrol bareng. Ini luar biasa. Makanya ayat ini, kriteria ini bukan sembarangan. Kenapa? Karena umumnya orang itu, ya apalagi laki-laki. Laki-laki itu kan yang cantik itu siapa, Pak? Ya istrinya orang lain. Saya pernah membaca, ya ini majalah yang saya kira, tapi tidak tahu masih ada atau enggak, namanya Jakarta Undercover. Masalah. Jadi isinya itu tidak karuan. Salah satu yang direportase oleh wartawan ini,
itu suami istri. Kalau dalam bahasa hadis, salah satu yang boleh dibunuh, kata Rasulullah, adalah menzinai istri tetangga. Coba, jadi kalimatnya begitu, menzinai istri tetangga. Loh, istri tetangga, kalau istri bukan tetangga berarti nggak apa-apa. Oh, enggak begitu. Kenapa sampai seperti begitu? Karena begini, Pak. Saya berikan penjelasan begini. Ini misalnya ini. Kira ada orang bertetangga. Ini kalau tidak punya iman loh ya. Dilala tetangganya itu istrinya cantiknya. Pertanyaannya begini. Seandainya dia tidak selingkuh, paling tidak dia kalau berhubungan dengan istrinya akan membayangkan istri orang lain. Kalau masih sebatas bayangan, itu boleh jadi tetangganya membayangkan istri kita. Itu reportase di Jakarta Undercover itu. Akhirnya apa? Gantian, Pak. Udahlah, daripada kita bayangin, kita coba aja. Naudzubillah min dzalik. Itu bisa jadi teman kantor. Obrol itu. Walladzina hum li furujihim hafidun. Saya juga heran kenapa kata-kata seperti begitu vulgar dinyatakan oleh Al-Quran sebagai kriteria orang sukses untuk menjaga, harus diupaya untuk menjaga. Tak pikir-pikir memang benar, Pak. Saya pikir-pikir itu benar. Kenapa? Karena memang orang itu selalu tertarik dengan orang lain. Makanya Sayyidina Ali, kalau kamu melihat orang, an-nadratul ula laka wa nadratul tsaniya 'alaika. Pandangan pertama, ya udah rezekimu lah. Untuk yang kedua, ya itu dosa bagi kamu. Makanya kalau kamu melihat orang dan kemudian kamu merasa tertarik, cepat pulang ke rumah, datangi istrimu. Sampai rumah istrinya nggak ada. Ini masalah lagi. Istrinya nggak ada, ikut kerja juga. Jadi repot akhirnya. Jadi maksudnya ini jadikan kriteria, bukan hal yang sembarangan. Kenapa? Ini pasti ada satu hal yang perlu menjadi perhatian. Illa ala azwajim. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga amanat. Amanat itu al-amanah kullu ma ustu'minta ali. Apa saja yang kalian diberikan kepercayaan, apa saja yang kalian dipercayain itu. Wa awwalu syai'in ustu'minta ali ahdal iman billah. Ahdul iman billah. Hal yang pertama yang kamu diberikan kepercayaan untuk dijaga adalah iman. Nah ini. Makanya iman itu harus dijaga. Karena iman itulah yang kemudian akan menghalangi segala apa saja bisa memegang amanah apapun. Sehingga di dalam hadis itu begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang berzina nggak mungkin dia melakukan zina kalau ketika zina ada iman. Nggak mungkin iman dan zina menyatu. Imannya akan mencegah dirinya untuk berbuat zina. La yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang koruptor nggak akan mungkin dia berkorupsi ketika dia korupsi ada iman di dalamnya. Karena korupsi dan iman itu dua hal yang bertentangan. Kalau begitu sebelum dia korupsi, imannya dilempar dulu. Nah kalau gitu jamaah sekalian, iman ini harus benar-benar memberikan energi rasa aman bagi diri kita. Karena itu gantungkan hidup kita itu kepada iman. Dalam Al-Quran itu, dalam bahasa Arab itu, iman itu terdiri dari hamzah mim nun. Hamzah mim nun. Dikonstruksi dari kata itu. Dari hamzah mim nun itu bisa keluar melahirkan kata aman, artinya aman, damai, tentram. Lawan dari takut. Yang kedua dari hamzah mim nun muncul kata amanah, kepercayaan. Dari hamzah mim nun muncul kata amin, orang terpercaya. Kalau begitu seorang mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah, yang didasarkan atas sebuah keyakinan bahwa dia akan aman. Kenapa dia merasa aman? Karena dia merasa aman dengan imannya itu. Sehingga yang dia gantung itu imannya tadi itu, bukan pekerjaannya. Karena dia merasa dengan imannya, maka dia bekerjanya pasti amanah. Orangnya disebut amin. Maka jamaah sekalian,
ini dijadikan oleh Al-Quran satu kriteria bagi orang mukmin sukses. Kenapa? Memang berat, Pak. Berat memegang amanah itu. Sebab apa? Sebab ya saya kira ini satu pembahasan yang umum. Ini karena tawaran-tawaran bersifat duniawi itulah yang menjadikan orang itu menjadi kuat untuk melanggar amanah, berani melanggar amanah. Nah, amanah pertama adalah hunaka amanatul haqqi wa amanatul khalqi. Ada amanah yang kaitannya dengan Allah, ada amanah kaitannya dengan sesama makhluk. Dengan Allah ya kita seperti sholat ini. Dengan makhluk ya ketika kita melakukan satu kerjasama. Makanya al-ahdu seperti Bapak ketika kerja itu Bapak telah melakukan satu tanda tangan kontrak dengan Kementerian Keuangan. Saya misalnya berjanji sama Bapak. Ini dicontohkan begini. Sauqabiluka ghadan fil makan al-falani fil waqtil wal falan li amal kada wa kada. Gini ya. Kita janjian deh. Nanti kita ketemu di tempat itu. Kita akan bicarakan satu proyek tanggal sekian, jam sekian. Ya, siap. Ketika Bapak melakukan satu perjanjian dengan orang lain, apakah orang lain itu di waktu itu dia nggak punya acara? Bisa jadi punya acara. Tapi karena melihat bahwa ini serius sehingga diresiko dulu. Wah, jangan Pak ini, karena saya sudah janjian sama Pak Edi. Udah kita ditunda saja. Makanya ketika Bapak melanggar ini, dia telah merugikan dia. Inilah kenapa ini harus dijaga. Tapi orang bisa saja merusak amanat ini, perjanjian kontrak antara seseorang. Kenapa? Ini pasti persoalan dunia. Bukan hanya Bapak, saya juga bisa terjadi seperti itu. Ustadz diundang di suatu tempat, sudah perjanjian ini, sudah di tanggal itu. Lah kok mendadak tahu-tahu dibatalkan? Ya dia bisa jika udah tahunya dia bikin alasan alibi bahwa wah saya tidak bisa atau alasan sakit. Panitianya pasti nggak berani. Lupa Bapak kan sudah janji, nggak berani. Pernah terjadi di teman saya akhirnya dicek Pak. Nggak tahunya di waktu yang sama, di waktu di mana dia harus ngisi, ternyata ngisi di tempat yang lain. Pertanyaannya, kenapa dia nggak kuat menjaga perjanjian kontrak dengan orang lain? Jawabannya satu, karena ketika perjanjian tadi itu dibatalkan oleh dirinya dalam urusan duniawi. Makanya jahat sekali. Ini doa Rasulullah ini saya sering kali mengingatkan, doalah dengan doa ini. Berdoalah dengan doa ini. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallid alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau jadikan duniawi ini menjadi pusat perhatian kami. Ya Allah, jangan engkau jadikan duniawi ini menjadi akhir dari cita-cita ilmu kami. Spesifikin. Ya Allah, jangan engkau kuasakan kami sebab dosa-dosa kami kepada orang yang enggak punya rasa takut kepada engkau dan tidak punya kasih sayang pada kami. Doalah begini. Berdoalah untuk diri kita, berdoalah untuk anak-anak kita. Doakan anak-anak kita, ya Allah jangan engkau kuasakan anakku pada orang tidak punya rasa takut pada engkau dan menyayangi kami. Dan ini saya kira satu hal yang perlu diusahakan. Terakhir, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang yang senantiasa menjaga waktu-waktu sholat. Tadi saya katakan bahwa kata Imam Sya'rawi, waktu sholat itu mubtad atau muwassa'. Waktu sholat itu memang memanjang. Seperti tadi, diawali dari adzan sampai mau masuknya waktu berikutnya. Orang bisa saja, yang penting kan masih ada waktunya. Pertanyaannya adalah yang tidak bisa dikendalikan itu adalah matinya. Sudah kadung nunda, tidak taunya mati. Ini mati dalam kemaksiatan Pak. Kalau dia nunda sholat karena tanpa alasan, kecuali ada pekerjaan yang itu kalau tidak selesaikan akan ganggu pikiran Bapak ketika sholat. Selesaikan selama tidak sampai keluar waktu sholat. Selesaikan dulu daripada nanti kepikir di sholat malah gak bisa khusyuk. Selesaikan dulu, selesai selama tidak sampai melanggar waktu sholat. Tapi kalau secara sengaja menunda, lah kalau sengaja Allah Ta'ala aja lah, masih ada ini udah
matinya alal maksiat. Matinya dalam keadaan maksiat. Makanya inilah beberapa kriteria, tentu saja ada banyak kriteria yang lain yang disebutkan oleh Al-Quran. Tapi inilah beberapa hal yang saya kira yang perlu kita upayakan kalau kita ingin menjadi mukmin yang sukses. Jadi bukan kalau kita simpulkan paling tidak ada 6 walladzina hum khusyuk dalam sholatnya, terus kemudian menghindari hal-hal yang tidak memberikan faedah, termasuk niat yang tidak benar, melakukan aktivitas hidup ini supaya bisa bayar zakat, menjaga kemaluannya, menjaga amanat dan janji-janji kontrak dengan siapapun, dan yang terakhir adalah menjaga waktu-waktu sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, kekuatan, inayah dan rahmatnya, sehingga kita bisa mengupayakan ini semuanya, menjaga ini semuanya sebagai kriteria dari mukmin yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak, Ibu dan Saudara yang bisa sampaikan pada kesempatan pertemuan hari ini. Semoga informasi ini satu pelajaran yang berharga, pelajaran manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.